Selamat sore Pak Didik. Wih, selamat sore Pak Ujang. Iya, oke, pada kesempatan ini kita coaching ya, walaupun cuma sebentar nih, nanti 15 menit ya Pak Didik ya. Iya, Ya, di pertemuan kita kali ini kira-kira apa yang akan kita bahas nih Pak Didik ini? ya. Pak Ujang, saya ada sedikit kendala, ya bukan kendala lah, ya permasalahan sedikit terkait dengan pembelajaran praktek saya. Kebetulan saya mengampu di pemesinan bubut. Kalau kegiatan praktek itu ternyata mesin kami itu belum bisa mengcover siswa kami untuk praktek Ya, ya, secara individu, belum merata lah istilahnya. Jadi masih banyak siswa yang mengantri untuk praktek. Jadi kira-kira antrian itu menyebabkan apa itu Pak Didik itu? Ya, Kelas. antrian itu nantinya membuat siswa yang menunggu giliran praktek itu kurang kondusif lah ya. Yang namanya siswa kita minta untuk antri menunggu tenang, ternyata tetap ya mungkin ada yang jalan-jalan ke luar lingkungan bengkel gitu kan, dilihat kurang elok lah, kurang nyaman. Oh, jadi menurut Pak Didik ini ya apa namanya ketidakkondusifan kelas gitu ya Pak Didik ya. Iya, kurang kondusifan kelas khususnya di pelajaran praktek kami Pak Ujang. Nah, itu kalau menurut Pak Didik itu tidak kondusifnya kelas itu di skala berapa? Kalau kita misalnya ada skala 1 sampai 10 itu di skala berapa itu Pak Didik ya? Ya, kalau dihitung secara angka atau skala ya boleh dikatakan di angka antara 6-7 lah Pak Ujang. Antara 6 dan 7 ya? Iya, antara itu. Iya, 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 iya. Berarti di tengah-tengah lah ya, di tengah-tengah. Iya, ya. Intinya ya masih bisa berjalan, cuman ada kekurang nyamanan lah, kurang kondusif sedikit. Iya, iya. Nah, kondusif. Iya. Kira-kira ketidaknyamanan ini menurut Pak Didik itu gimana nih, masih bisa ditingkatkan? Kalau kan skalanya antara 6 ya. Nah, harapannya nanti dari percakapan ini nanti skala berapa ini? Ya, kalau harapan saya ya inginnya maksimal 10. Oh, Ya, luar biasa paling ya. tidak ya mendekati lah di angka 9 Ya, kan sudah bagus oke. sekali. Idealnya berarti dia untuk sekarang dalam waktu dekat ini jadi di angka 9 ya. 9 itu Angka udah bagus 9. sekali. Oke. Gitu. Untuk bisa mencapai itu, kira-kira Pak Didik punya rencana apa ini ke depan ini? Ya, perencanaan ke depannya, kegiatan berikutnya itu nanti kita coba kolaborasikan kegiatan prakteknya dengan kompetensi yang lain, Pak. Oh, ya. Kan saya di pemesinan bubut, kemudian anak yang posisi mengantri menunggu giliran praktek itu nanti kita arahkan ke kompetensi yang lain, yaitu misalkan di pengelasan lah. Pengelasan nanti kita siapkan job ataupun produk tertentu untuk mengisi mereka selama menunggu giliran pegang mesin. Luar biasa. Berarti ada ruang kolaborasi di situ ya. Iya, Ya. iya, iya. Kira-kira prioritasnya apa ya untuk ke depan ini Pak Didik untuk mengatasi kondisi seperti itu? Prioritasnya ke depan itu yaitu
Saya di kegiatan praktek itu anak dapat mengikuti dengan baik ya, khususnya di pelajaran inti saya di pemesinan bubut, anak secara adil dan merata itu bisa mengoperasikan mesin bubut walaupun harus menunggu giliran atau menunggu antrian. Nah, di saat menunggu antrian, nah itu nanti kita apa namanya diisi dengan kegiatan kompetensi yang lain. Oh, iya, iya. Ini merata lah Pak. Intinya semua siswa itu terdistribusi ya untuk prakteknya. Iya. Ya. Nah, untuk itu berarti butuh mungkin ada guru lain yang bisa membantu atau pihak lain yang bisa membantu gitu Pak Didik ya. Iya. Otomatis saya tidak bisa sendiri Pak Kujang karena terkait dengan mesin ya. Mesin yang berputar dan tetap sedikit banyak ada resiko, paling tidak kita harus masing-masing ada yang mendampingi. Kalau saya ungkapannya misalkan di praktek mesin bubutnya, mungkin rekan saya di pengelasannya. Gitu ya. Ya. Berarti itu yang mungkin bisa dirasakan dalam waktu dekat ini Pak Didik ya. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Kujang sementara, karena memang kalau melihat idealnya memang apa tidak bisa cepat karena terkait dengan sarpras dengan biaya biayanya kan sangat mahal ya, kita pahami itu. Ya, saya kira itu yang hasil dari coaching ini kira-kira nanti ke depan itu dari hasil coaching ini Pak Didik apa yang akan Pak Didik lakukan ini? Akhir dari kegiatan ucing ini Pak. Dari coaching ini kan apa hasilnya ini Pak Didik ini? Ya, hasilnya nanti anak melaksanakan kegiatan praktek dengan sesuai dengan job yang kita rencanakan, kemudian targetnya juga bisa tercapai walaupun targetnya kita buat lebih fleksibel dalam artian karena melihat keterpakaian mesin. Oke, berarti kemungkinan harapan Pak Didik untuk bisa mencapai di kondisi skala 9 mungkin bisa tercapai Pak Didik ya. Iya, saya sangat penasaran sekali nih ke depannya Pak Didik bisa melaksanakan ini gitu. Kita tunggu di kedepannya kita ketemu lagi Pak Didik ya. Oh iya Pak. Oke. Saya kira itu Pak Didik untuk coaching untuk hari ini luar biasa Pak Didik. Nanti penasaran sekali untuk kedepannya ini kita ketemu lagi Pak Didik ya. Oke. Terima kasih Pak Didik. Iya, sama-sama Pak Kujang. Berganti ya Pak Kujang ya. Iya, ganti Pak Didik. Sekarang di jam 7.42 berarti nanti kurang lebih sampai jam 8 ya. Iya. 15 menit ya. Iya, jam 8. Iya, 15 menit. Ya. Makasih Pak Kujang. Gimana hari ini Pak Kujang? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Didik. Oh iya. Kesibukan terakhir ini apa hari ini Pak Kujang? Hari ini seperti biasa kita mengajar sebagai guru ya, terus mengajar seperti itu. Iya. Pak Kujang, terkait dengan kesempatan hari ini, untuk pertemuan hari ini, kira-kira rencananya apa ini Pak Kujang? Ya, saya sebagai guru kan banyak hal sebenarnya Pak Didik ya yang membuat mungkin itu kekurangan saya atau kelemahan saya sebagai guru Pak Didik ya. Iya. Di antaranya ketika mengajar itu kan seharusnya saya sebagai seorang guru yang baik itu kan mengetahui karakteristik
murid ya, karakteristik murid saya. Betul. Itu terkadang memang karena banyaknya murid, ya, saya kan mengajar di 5 kelas, jadi Iya. kadang sulit sekali itu untuk memahami satu persatu karakter masing-masing murid itu. Bahkan nama murid pun kadang lupa didiknya. Iya, iya, iya. Nah, ini kan kadang menyebabkan apa ya, semacam ketidakdekatan dengan murid ya. Jadi tidak dekat secara emosional ketika kita tidak mengenal murid saya. Iya. Oh, seperti itu intinya. Iya. Jadi pemahaman karakteristiknya itu dari Pak Kujang dengan kelas yang cukup banyak ya, sampai 5 rombel. Itu Iya. kira-kira tujuannya apa Pak Kujang? Ya saya pengennya saya bisa memahami karakteristik siswa itu secara keseluruhan. Jadi masing-masing siswa itu saya bisa memahami atau mengerti karakteristik satu persatunya gitu Pak Iya. Didik ya. Iya. Iya. Mhm. Terus tujuan pertemuan ini kali ini Pak Kujang mungkin? Ya itu bagaimana saya nanti bisa bagaimana caranya sih bisa memahami karakteristik murid itu satu per satunya gitu. Oh iya, Tadi contohnya tadi kan bahkan nama saja kita lupa gitu. betul, dengan jumlah siswa yang banyak, rombel yang banyak ya. Iya iya, Iya. heeh. Terus dari definisi ataupun apa yang sudah Pak Kujang sampaikan tadi, definisi dari tujuan akhirnya itu yang ingin diketahui ke depannya, itu kira-kira apa Pak Kujang? Yang ingin diketahui dari tujuan akhir. Tentunya Iya, nanti setelah oh saya bisa memahami karakteristik murid kan saya bisa melakukan pembelajaran dengan efektif Pak Didik. Jadi ada iya, kedekatan emosional tadi, kemudian saya membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari murid saya, seperti itu. betul. Berarti nanti Mhm, benar-benar mhm. sesuai dengan karakteristik siswane panjenengan nggih. Iya betul, Iya. mhm. Terus ukuran ya, ukuran keberhasilan apa namanya, kegiatan kita hari ini untuk pertemuan ini kira-kira ukurannya apa Pak Ujang keberhasilannya? Ya kalau ukuran keberhasilan dari pertemuan ini tentunya saya bisa mempunyai rencana ke depan gitu. Rencana depan seperti apa sih saya bisa mengatasi masalah-masalah tersebut tadi itu Pak Didik ya. Betul, betul, Gitu, betul. mhm. Berarti apa namanya, gambaran ke depannya gitu ya. Iya, Iya. mhm. Terus kira-kira kesempatan yang dimiliki Pak Ujang sekarang itu apa Pak kira-kira? Saya itu, eee, ya tadi itu kesempatan saya untuk memahami karakteristik itu kan saya butuh sesuatu yang dapat membantu saya gitu Pak Didik ya. Betul, Misalnya sebuah metode atau catatan seperti itu, heeh. betul, betul. Iya iya. Ya. Kalau dihitung dibuat angka lah ya, skala Iya, hingga 10, mhm. kira-kira di mana posisi Pak Kujang dalam pencapaian tujuan itu sekarang ini? Kalau kalau Ataupun nantinya posisi sekarang kan saya paling baru di angka 5 lah gitu, di angka baru 5, akan di angka 5 ya? baru di angka 5 posisi sekarang. Nah, Iya, harapannya ke iya. depan kan, saya bisa meningkatkan posisi pengenalan saya terhadap karakteristik murid bisa sampai ke 7 atau 8 lah. Ya idealnya waktu dekat ini ya 7 lah, cukup lah. Iya, Mhm, iya, iya. iya iya. Melihat realistis di lapangan ya dengan rombel yang Iya, banyak gitu ya. jadi Nah itu saya mungkin iya, jadi untuk kekuatan Pak Kujang, kekuatan yang dimiliki Pak Kujang untuk mencapai tujuan itu apa Pak Kujang? kalau kekuatannya mungkin, saya kan, apa namanya,
sedikit banyak bisa mengoperasikan komputer ya. Situ ada Excel kan, Excel Betul, betul. atau aplikasi-aplikasi yang bisa membuat semacam apa namanya jurnal mungkin atau gimana yang bisa mencatat karakteristik siswa seperti itu. Iya. Iya, Dengan pendekatan IT lah ya, kira-kira iya, seperti itu ya. iya, iya, iya. Iya. Terus dari apa namanya? Apa yang Pak Kujang sampaikan tadi, peluang ataupun kemungkinan yang bisa diambil itu apa Pak Kujang? Ya dengan sebuah metode, ya berarti saya nanti bisa meningkatkan kemampuan saya dalam memahami karakteristik siswa itu lebih baik lagi, misalnya ke skala 6 atau 7 gitu, Betul, seperti betul, itu. betul. Iya. Iya. Terus barangkali ada hambatan atau gangguan Pak Kujang yang dapat menghalangi dalam meraih apa yang ingin menjadi tujuan Pak Kujang. Itu kira-kira apa Pak? Hambatan atau Ya gangguan? itu hambatannya jelas ada, gangguan jelas ada, itu karena kelemahan saya kan tadi itu susah untuk mengingat ya. Jadi memori tentang nama saja kan Betul. itu kadang sering lupa ya. Dalam satu kelas saja tidak semua nama siswa itu kadang ingat. Nah, misalnya siswa ada paling dari 36 yang ingat hanya 30 misalnya, yang kadang sudah lupa karena yang kita ingat itu yang ekstrim-ekstrim saja ya Pak Didik. Betul, betul. Ekstrim pinter, ekstrim nakal ya seperti itu. Nah, dari hambatan itu atau gangguan yang Hmm. disampaikan Pak Kujang tadi, sudah ada gambaran solusinya belum Pak Kujang? Ya itu tadi saya punya gambaran pemikiran, itu sebuah gambaran saya nanti akan membuat semacam jurnal, Jurnal ya. jurnal atau sebuah buku ya, buku induk lah, buku induk. Jadi masing-masing siswa itu nanti diisi karakter masing-masing. Nah, itu Iya, nanti iya, dimasukkan iya. dalam sebuah sistem di Excel atau di aplikasi ya. Kita membuat aplikasi, ketika kita mengeklik nama akan nanti muncul ini fotonya, foto profilnya. Oh ini berarti oh namanya ini wajahnya seperti ini ya. Kan membantu menghafalkan nama siswa itu, mengenal Hmm, siswa. Kemudian setelah itu karakteristiknya ini, misalnya dia suka hobinya apa, termasuk alamatnya, tanggal lahir dan lain-lainnya, biografi lah, biodata dia. iya, Nah, termasuk karakteristik tentang gaya belajar, kemudian ya yang hubungannya dengan kesiapan siswa dalam belajar gitu Pak Didik. dalam bentuk aplikasi ya Pak Kujang. Iya, bentuk Iya. aplikasi. Terus kira-kira dalam bentuk aplikasi nanti rencananya untuk Hmm. mencapai tujuan itu teknisnya seperti apa Pak Kujang? Ya tentunya kalau aplikasi itu berupa program, artinya kan harus membuat program dulu ya. Iya, Program nanti bisa bekerjasama dengan tim IT sekolah atau IT dari luar kan untuk membuat program aplikasi tersebut Pak Didik. Iya. iya. Terus dari penerapan aplikasi itu mungkin ada yang diprioritaskan Pak Kujang? Ya prioritasnya untuk ke depan ini aplikasi itu kalau memang bisa dikerjakan dengan cepat ya prioritasnya aplikasi itu. Jadi kalau Iya, iya, aplikasi itu sudah jalan kan kita tinggal memasukkan data-data dari siswa gitu. Atau siswa yang mengisi sendiri, biodata itu. iya. Mm-mm. Untuk jangka waktu Pak Kujang, Oh, iya. waktunya itu kira-kira berapa hari atau mungkin berapa minggu atau seperti apa kira gambarannya Pak Kujang? Ya kalau
ini harus membuat program dulu yang sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lah seperti itu. Iya. Ya 2 minggu, 3 minggu lah selesai. 2 sampai 3 minggu ya. Sampai 3 minggu ya. Dari pembuatan program mungkin Ya. sampai ke penerapannya nanti ke siswa ya. Iya, iya. Ya, dari itu, dari jangka waktu itu kemudian perangkat IT yang sudah disiapkan, itu ukuran keberhasilan dari rencana aksi dari Pak Kujang apa, Pak? Jelas kalau ukuran keberhasilan ya semua apa namanya siswa itu masuk di aplikasi itu ya, misalnya dari 5 rombel tadi 5 kelas itu masuk semua. Kemudian itu bisa menjadi dasar saya ketika untuk berusaha mau aktivitas atau berbagi. Iya. Terus komitmen Pak Kujang, komitmen terhadap rencana aksi dari Pak Kujang. Ya, Kan ini kan sesuatu kebutuhan Pak Didik ya, jadi kebutuhan iya, saya untuk tadi itu apa namanya mengenal gitu. menyelesaikan permasalahan saya atau kekurangan saya kan butuh sebuah komitmen memang untuk bisa menyelesaikan itu. Ya tadi itu dalam 2 atau 3 minggu ini program atau rencana ini harus bisa dilaksanakan Pak Didik. Betul, betul. Iya. Dalam mencapai atau melaksanakan aksi itu kira-kira ada peran lain atau rekan atau apalah ya yang bisa tetap apa namanya tetap di komitmen Pak Kujang itu kira-kira apa, Pak? Ada enggak? Ya itu jelas itu kita butuh orang lain ya, Betul. terkait jelas IT tadi untuk membuat sebuah program aplikasi, kemudian terkait data tentunya kita kan butuh data-data ini, tidak hanya data dari saya sendiri atau dari siswa, tapi juga data-data dari wali kelas atau dari tim BK kan seperti itu. Jadi istilahnya sumber dayanya sudah ada lah ya. Iya betul. Nah setelah apa namanya kegiatan kucing ini, kira-kira tindak lanjutnya apa itu Pak Kujang? Ya seperti tadi disampaikan itu bahwa saya akan segera membuat apa tadi sebuah aplikasi dengan mengajak tim IT atau teman yang bisa membuat semacam program atau aplikasi, kemudian segera mungkin memasukkan data-data siswa ke aplikasi tersebut Pak Didik. Ya, terima kasih Pak Ujang. Ya, Ya sama-sama Pak Didik. Ya, ini ternyata Pak Ujang luar biasa sudah punya apa namanya gambaran rencana untuk menyelesaikan permasalahan ataupun apa yang sedang Pak Kujang adakan untuk lebih mengenal dari karakter siswa panjenengan ya. 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 Jadi selamat, semoga nanti Pak Kujang bisa merealisasikan sehingga nanti di dalam kegiatan pembelajarannya benar-benar benar-benar bisa diterima oleh siswa karena sudah sangat mengenal karakternya. Oke, terima kasih. Sama Pak Didik, saya juga terima kasih ini sudah di coaching. Itu Pak Didik tinggal langsung ke ini ya, refleksi ya.